Serius loh. Aku mendengar kakek-kakek yang bercakap-cakap ya. Enggak, aku tadi kira ada orang beneran gitu loh. Karena di sana ada tumpukan kayu bakar yang sudah siap dibawa. Wow, dan ini anginnya sepoi-sepoi, sejuk banget jam segini teman-teman. Suasana sore ya, di bekas pabrik gula Perning, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur. Ternyata setelah aku mendatangi lokasi ini ya, bekas pabrik gula ini, yang tersisa adalah bangunan stom ataupun tungku pembakaran ya, yang bangunannya persis berada di depan kita ini. Dari referensi yang aku dapetin, pabrik gula Jetis ya, Mojokerto itu didirikan pada tahun 1901 hingga 1913 teman-teman. Dan hampir keseluruhan bangunannya, kalau saya perhatikan di sekeliling stom ini ataupun tungku pembakaran ini ya, tidak ada bekas pabriknya. Cuma yang aku lihat hanya satu bangunan yang persis ya berdiri dengan kokohnya di depan kita ini. Kemudian di sisi yang seberang sana ya, kita nanti akan coba ke sana juga, terdapat beberapa komplek bangunan yang dulunya bangunan itu difungsikan sebagai komplek pegawai ya, ataupun pejabat-pejabat pabrik gula Perning Jetis Mojokerto. Jadi satu-satunya peninggalan kolonial Belanda di bekas pabrik Perning yang bisa kita lihat cuma bangunan yang berada di depan kita ini ya. Kalau kita melihat sekelilingnya ini udah nggak ada sama sekali ya bekas bangunan pabriknya ataupun faktorinya, itu nggak ada. Cuma yang seperti ini guys. Tapi menurut aku ini sebuah peninggalan bersejarah yang berada di tempat ini teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya bangunan-bangunan Belanda, bangunan-bangunan peninggalan kolonial itu mengingatkan kita betapa bangsa ini sangat lama dikuasai oleh para penjajah teman-teman. Wow, di sini sih kalau menurut aku cukup hebat juga ya bangunan-bangunan Belanda. Meskipun sudah berusia ya ratusan tahun, itu masih bisa berdiri dan tetap kokoh ya. Bangunan yang berada di depan kita ini merupakan salah satu bangunan yang ikonik di wilayah Mojokerto, Jawa Timur ya. Dijadikan sebagai tempat foto-foto dan lain sebagainya. Oke guys, kita coba melihat saja bangunan ya yang berada di depan kita ini dalamnya seperti apa gitu loh. Wih, dan ternyata sampai atas sana ya, ini banyak akar-akar yang menjuntai. Kemudian bisa dilihat teman-teman betapa tebalnya ya dinding yang dibuat oleh Belanda kala itu gitu loh. Wih, gila, ini serius keren banget loh. Kita coba masuk. Aduh ya Allah, ini tinggi banget ya. Aduh, waduh. Sudah runtuh bagian atasnya. Karena ini bangunan harusnya ya menjulang hingga ke langit sana teman-teman. Tinggi ya maksudku. Tapi bangunan ini ya mungkin tinggal sekitar 4 meteran ya tingginya. Oke guys, yang seperti ini bagian apa itu depannya gitu loh. Coba kita lihat ke bagian belakang apakah masih ada sisa-sisa bangunan lain, dan memang nggak ada ya.
nggak ada teman-teman. Cuman bangunan yang ini saja ya, sisa dari pabrik gula Perning Mojokerto tersebut. Ya cuma ini aja sih yang tersisa. Oke teman-teman, kita akan coba ya untuk ke komplek yang berada di seberang sananya lagi. Kita menuju ke sana. Jaraknya lumayan jauh ya, cukup terpisah. Aku akan cut saja video ini dan kita menuju ke bekas kompleknya teman-teman. Serius ini, gila sih ya. Meskipun udah berumur ratusan tahun itu tetap saja bangunan ini kelihatan cantik. Bangunan ini begitu keren ya. Di depanku ini ada sebuah jalan setapak yang menuju ke komplek yang konon dulunya ditempati ataupun dihuni oleh para pejabat pabrik gula Perning teman-teman, di sekitar tahun 1900-an ya. Konon dulunya di sini terdapat bangunan pabriknya dan yang sejenisnya ya. Namun sekarang tinggal batu-batunya saja. Tapi aku cukup penasaran dengan beberapa bangunan yang konon dari cerita warga masyarakat sekitar, di setiap malam Jumat Kliwon ya, di jalur ini ataupun di dekat bangunan-bangunan yang berada di depan kita ini ada penampakan sosok wanita Belanda muda, cantik, dan diperkirakan umurnya 20 tahunan teman-teman. Masih muda ya. Dan itu bukan sekedar cerita kosong ya, karena beberapa warga masyarakat yang dekat dengan lokasi ini menceritakan hal tersebut guys. Menurut aku cerita-cerita yang seperti itu adalah sebuah cerita-cerita yang sepertinya hampir ya terjadi di semua bekas bangunan Belanda. Bagaimanapun juga bangunan-bangunan Belanda itu memiliki historis ya, memiliki cerita, memiliki kenangan di masa lalunya pada saat bangunan-bangunan itu aktif digunakan teman-teman. Jadi sedikit banyak menyimpan memori lama ya yang terjadi di bangunan-bangunan tersebut. Karena bangunan-bangunan yang terbengkalai itu biasanya penampakan ataupun yang sejenisnya itu ada kaitannya ya dengan beberapa cerita-cerita, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bangunan-bangunan tersebut. Wih, istimewa sih ini lokasi. Istimewa guys. Jujur ya, aku salah satu explorer yang sangat mencintai, yang sangat suka dengan bangunan-bangunan Belanda yang seperti ini. Bagiku bangunan-bangunan Belanda ini ya adalah saksi bisu ketika bangsa ini masih dalam keterpurukan ya. Masih dalam keterpurukan, masih dalam era-era kesulitan. Hanya bangunan-bangunan ini yang melihat ya sejarah cerita bangsa kita guys. Wih. Kemudian di sepanjang kita menyorot ini memang terhampar saja ya ladang-ladang tebu yang seperti ini. Jadi lokasi bekas pabrik gula Perning itu diperkirakan luasnya 7 hektar teman-teman. 7 hektar ya, yang terdiri dari pabriknya, kemudian bangunan-bangunan kuno yang seperti di depan kita ini. Keren sih ini lokasi ya, serius teman-teman. Wih, waduh, di sana, ini nembusnya pertanyaan saya lewat mana ini agar aku bisa masuk gitu loh teman. Yang seperti ini ya. Wih, Tian. Istimewa banget. Tapi lewat sini sepertinya bisa ini teman-teman. Oke.
tetap harus hati-hati, waspada lewat jalur-jalur seperti ini ya, karena ya itu tadi teman-teman, terkadang itu ular ya. Wih, anginnya guys. Inilah beberapa bangunan yang masih tersisa, yang masih berdiri dengan kokohnya teman-teman. Ada 3 bangunan sih di sini kalau aku perhatiin. Konon katanya ini dulunya bekas kantornya ya. Kemudian di deretan bekas kantor ini ada komplek-komplek hunian para pegawainya. Tapi ternyata sudah roboh teman-teman. Sudah tinggal batu-batunya ya. Oke, kita coba terus masuk. Pertanyaan saya, ini bisa masuk enggak teman-teman? Lewat mana ini ya? Serius loh, ini nggak ada celah untuk bisa kita masuk loh. Sebenarnya ini ada celahnya ya teman-teman. Ini ada celahnya, namun waduh, udah tertutup seperti itu. Wih, walah. Kalau ini bangunan Belanda dan gentengnya itu masih ada, sepertinya memang luar biasa ya. Ini genteng-genteng zaman lama berarti. Oke, kita coba terabas ya, bisa masuk nggak ini? Waduh, aduh, kita bikin apa jalur dulu. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, jadi kita seperti ini ya. Wih, adalah, wis. Ternyata di sini tuh dalam loh teman-teman. Tinggal kubangan-kubangannya saja. Jadi untuk masuk ke beberapa bangunan ataupun beberapa ruangan ya yang berada di bangunan ini kita kesulitan nih teman-teman. Lah kondisinya kayak yang ini nih. Iya toh loh. Dalam loh ini. Wih. Sebentar, nggak bisa ini, Rek. Lewat mana ini? Nggak bisa. Bagian atasnya seperti itu, dan ini hanya bangunan kosong saja ya. Wih. Wah, menurut aku ini salah satu lokasi explore yang kesulitan juga ya teman-teman untuk kita terabas masuknya gitu loh. Wih, seperti ini loh. Apa lewat sini bisa? Ini sama loh. Apa kita akan loncat ke bawah? Loncat aja sebenarnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gila sih, ini lokasi explore. Tuh di dalamnya sini ada air ya. Gila. Serius ya. Adem banget berada di sini. Sangat menenteramkan jiwa gitu loh. Dan entah kenapa aku merinding aja ya teman-teman. Ada kubangan airnya. Jadi beberapa ruangan yang berada di bangunan yang sudah kita masuki ini hanya seperti ini ya. Dalamnya ini berisi yang seperti ini guys. Wih, apa ini Rek? Kaget aku. Saya menginjak bohlam dan meledos. Oke, kita keluar teman-teman. Pertanyaan ini piye metuku gitu loh. Aduh.
sangat kesusahan ya untuk keluar dari bangunan itu tadi teman-teman, karena di dalamnya ternyata ada beberapa kubangan-kubangan ya. Jadi di setiap ruangannya itu sudah menjadi kubangan-kubangan air yang lumayan tinggi sih, itu 1 meter lebih ya kalau aku perhatiin. Dan aku lemu ya rek, rotok kangelan juga. Lumayan kesusahannya untuk keluar, harus lompat-lompat. Dan konon di area ini ya, yang beberapa warga masyarakat menceritakan melihat sosok wanita muda, noni-noni Belanda yang konon usianya 20 tahunan teman-teman. Masih muda, cantik, dan fresh begitu loh. Wes, jangan, mantap ya cerita-ceritanya. Yang menjadi pertanyaan, bisa nggak kita menembus beberapa bangunan ini? Karena kondisinya udah parah banget teman-teman. Tapi kita akan coba ya. Penasaran sih aku. Mudah-mudahan kita bisa menembus jalur yang seperti ini, karena sepertinya ini dilewati juga teman-teman ya. Ada ilalang-ilalang yang podong geletak kabeh alias tidur semua gitu loh. Di sini sih sebenarnya bisa juga ya. Kita coba terabas guys. Bisa ini ternyata ya. Nah ini loh. Waduh, ya Allah. Di sini malah sudah menjadi sebuah kolam ikan. Wes, kalau kamu suka mancing-mancing ya toh, dirimu seneng mancing-mancing, wes kesini oh. Tapi di situ ikannya kecil-kecil guys. Bangunan Belanda, bangunan tua yang seperti itu. Ini sih menurut aku bangunan yang bener-bener susah ya untuk diterabas-terabas gitu loh. Kondisinya seperti ini dan waduh, ini harus hati-hati juga ya. Khawatir kok ada lubang teman-teman. Wih, di sini tuh ada beberapa ruangan lagi loh. Siapa nih masuk-masuk ke sini ya? Tapi ini udah nggak tertembus teman-teman. Loh, kalau aku perhatikan ya, di dalam situ ada ruangan-ruangan kosong juga sih. Yang sama di dalamnya itu kalau aku intip ya, ada kubangan-kubangan air juga ternyata. Waduh, udah parah ini. Serius. Ini bangunan yang sudah kita masuki tadi, yang pertama ya. Kalau kita lihat dari belakang memang ya seperti ini ya. Loh, hanya tanaman tebu, nggak ada bangunan yang lain teman-teman. Oke, kita keluar. Waduh, aduh, buat mana ini rek? Saya akan coba ke sana ya, meskipun aku prediksi, aku kira-kira juga bangunannya sama. Di dalamnya kosong melompong, di dalamnya hampa, di dalamnya hanya tinggal sebuah kenangan cerita, ya toh. Cerita yang hanya demit-demit, yang hanya setan-setan yang mengetahui apa yang pernah terjadi di bangunan-bangunan ini. Karena mereka itu penghuni abadi ya. Sudah menjadi setan, sudah nggak bisa mati lagi. Parah sih ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, jalurnya ilalang yang setinggi ini teman-teman. Tapi ini lumayan sih ya. Ini kalau masuk lewat situ lewat mana ya? Aduh, nggak ada jalur sama sekali loh. Oke, kita coba memutar saja teman-teman. Wes, pokoknya kita harus bisa masuk ke dalamnya yang entah ini lewat mana.
terabas-terabas yang seperti ini. Ngeri juga ya eksplor lokasi ini. Seperti ini loh. Asem tenan. Kita belum menemukan pintu masuknya ya. Jadi kita tadi masuknya dari sana loh ya, ujung sana itu. Wis, kita terabas-terabas ilalang yang tinggi. Kemudian kita juga masuk ke dua bangunan ini, meskipun nggak maksimal. Kenapa nggak maksimal bang? Ya bisa dilihat ya, di dalamnya ternyata penuh dengan kubangan air. Oke guys. Guys, sore ini. Sama juga ya teman-teman. Di dalam sini tuh hanya kubangan ya. Aduh, sebentar. Bisa masuk kira-kira. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini masih sore ya, dan aku seperti mendengar suara apa bang, kok diam? Saya diam sejenak teman-teman, karena ketika aku sibuk ya untuk naik, aku seperti mendengar suara kakek tua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius ya, aku seperti mendengar suara kakek tua yang sedang bercakap-cakap ya. Kemudian terhenti dia, berarti lebih dari satu orang ini teman-teman. Halo? Aku kira ada petani atau apa ya, karena di ujung sana itu ada tumpukan kayu bakar loh yang diikat. Nah, di ujung sana itu teman-teman. Pak De, nuwun. Adakah orang di sini? Nggak ada sautan sama sekali loh. Dan ini masih sore teman-teman. Ini cukup tinggi ya, kalau aku lompat. Aduh, susah juga aku nanti baliknya ya. Benar-benar menyusahkan ya bangunan-bangunan yang di dalam sini tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Ini entah ambles atau yang seperti apa, tapi yang pasti ini bangunan-bangunan yang kita masuki itu sudah menjadi kubangan-kubangan yang seperti ini. Dan aku putuskan ya untuk nggak ke sana, karena saya juga kesulitan juga untuk lompat-lompat lagi dan lagi menuju ke bangunan yang di sana teman-teman. Aduh, serius loh. Aku mendengar kakek-kakek yang bercakap-cakap ya. Enggak, aku tadi kira ada orang beneran gitu loh. Karena di sana ada tumpukan kayu bakar yang sudah siap dibawa. Nuwun. Wih, nggak ada sautan sama sekali loh. Oke teman-teman, aku putuskan untuk nggak lompat-lompat ke sana ya, karena yang pertama saya akan kesulitan juga untuk ke sana dan ini aja udah cukup tinggi tuh. Aku tadi masuknya juga susah ini gitu loh. Untung ada pijakan ini ya, ini loh, yang di sini nih, yang di sini aku untung. Kemudian kalau kita menyorot hingga ke sana, wih, area persawahan guys. Serius, di sini anginnya ngebes ya. Oke, kita turun. Ya Allah, kesulitan juga aku rek. Eksplor lokasi ini beneran sulit banget ini.
Oh. Aduh. Oke. Kita keluar teman-teman. Benar-benar ini sudah menjadi istana hantu. Bangunannya udah hancur, bangunannya udah yang seperti itu dengan kondisi yang jarang dijamah manusia. Ini hanya orang-orang yang mencari mungkin kayu bakar atau rumput yang masuk lokasi ini. Sebentar, ini bisa diterabas nggak ya? Aku intip dulu teman. Aku intip dulu maksudku ya. Katanya ada ular geletak di dalam situ kan juga nggak lucu gitu loh. Ada ular hijaunya nggak? Tapi serius di sini nggak ada orang loh. Nah, bener kan? Nggak ada orang sama sekali. Halo? Wih. Depannya udah seperti ini teman-teman. Aduh. Si. Aduh, asem. Terlilit akar aku, rek. Astagfirullahaladzim. Oke. Aku saking penasarannya ya, teman-teman. Jadi ternyata di sini tuh masih ada beberapa bangunan ya. Di sini dan di sini. Ini bangunan tuanya teman-teman, bekas kantornya dulu ya mungkin. Karena ini bangunan megah banget sih pada masanya. Aku tadi mendengar suara orang bercakap-cakap ya dari sini, tapi di sini nggak ada orang. Aku curiganya orang itu lagi ngumpulin ranting-ranting kering itu gitu dan terdengar gitu loh. Tapi nggak ada orang loh di sini, serius. Waduh, semua bangunan di sini kondisinya memang udah ambles teman-teman. Ya, ini panjang juga sebenarnya. Gila. Oke, kita keluar saja dari lokasi ini. Nggak ada orang sama sekali sih di sini, serius. Saya akan coba lewat jalur ini saja teman-teman. Aduh, parah ini. Waduh, nggak tertembus sih. Oke teman-teman, saya akan cut untuk rekamnya dulu ya. Ini durasinya panjang kalau kita menuju ke titik awal kita tadi ngevlog gitu loh. Oke guys, aku cut dulu.